Sinetron buku harian seorang istri, episode nanti malam 16 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa dan juga Nana berikut anaknya Junior, yang sekarang keluarga Dewa dan Nana sangat bahagia dan romantis. Dewa setelah pulang dari kantor dan setelah meeting gagal, ternyata yang bisa mendinginkan hatinya cuma Dewa. Padahal Dewa habis mencaci maki Lia. Singkat cerita, Nana mengajak Dewa untuk datang ke panti asuhan, karena di panti asuhan ada acara untuk syukuran. Di sisi lain, di situ terlihat di panti asuhan, anak-anak panti asuhan sudah berbaris pakai baju seragam. Di situ terlihat oleh Nana dan juga Dewa, dan Dewa berkata kepada istrinya Nana bahwasanya lihat mereka anak-anak panti asuhan sangat cantik-cantik sekali dan pakai kain seragam. Di situ Dewa sambil berjalan membawa anaknya Junior, dan di situ melihat di situ Tante Merlin, dan langsung masuk. Dewa langsung bertanya kepada Tante Merlin bahwasanya, "Tante kok udah ada di sini?" ungkap Nana kepada Tante Merlin. Di sisi lain di situ terus Nana pun menanyakan hal seperti ini, dan Dewa langsung mendengarkan, dan setelah penjawaban dari Tante Merlin, Dewa pun tersenyum. Singkat cerita, Tante Merlin melihatin Dewa, dan Dewa pun langsung bertanya kepada Tante Merlin bahwasanya, "Ini acara apa Tante, kok besar sekali?" Langsung disaut oleh Ani yang menjelaskan semua ini bahwasanya ini acara syukuran anak-anak panti asuhan. Ini semua dananya dari donatur para bos-bos yang telah dikumpulin meeting oleh Pak Pajar. Maka itu acara ini yang membuat adalah acara Pak Pajar. Di sisi lain, Pajar membuat acara ini teringat anaknya yang sudah tiada. Di situ Tante Merlin setelah mendengar cerita-cerita dan penjelasan dari Ani, Tante Merlin tertunduk ya. Di sisi lain, memang Pajar itu baik di depan umum ya guys, tidak punya apapun di hatinya. Pajar yang selalu baik kepada orang. Di situ terdengar oleh Dewa. Dewa berkata di dalam hatinya bahwasanya Pajar lagi, Pajar lagi. Pajar itu memang harum di mana tempat, karena dia itu tidak mengecewakan. Namun kejengkelan Dewa setelah Lia yang dimanja oleh Pajar dan kerjanya membuat kerugian besar sekali dari Buana Club. Singkat cerita, Nana melihatin suaminya Dewa terdiam, dan Nana pun berkata, "Mas Dewa, jangan terlalu dipikirin masalah ini. Mas Dewa harus bersyukur." Setelah mendengar cerita Mbak Ani bahwa Pak Pajarlah yang membuat acara di panti asuhan, maka dari itu kita pun harus seperti Pajar. Nah, di situ terlihat Tante Merlin. Tante Merlin seorang ibu pun berkata di dalam hatinya, "Memang setelah mendengar cerita ini hatiku sangat diiris-iris, karena Pajar itu memang orang baik." Namun yang bikin jengkelnya Tante Merlin adalah Lia, karena Tante Lia nggak ingin Pajar menikah lagi bersama Cornelia. Maka dari itu Tante Merlin tidak setuju kalau seandainya Lia menikah dengan Pajar lagi. Singkat cerita, di situ terlihat Ani yang sedang berkata kepada Tante Merlin bahwasanya Tante Merlin telah mengatakan kalau ada Pajar jangan dibilangin ibu ada di sini. Namun setelah berkata seperti itu, terlihat oleh Ani Pajar sudah ada di lokasi panti asuhan, dan di situ Pak Pajar bersama Mbak Lia sedang berbicara dengan anak-anak. Singkat cerita, di situ terlihat Pajar dan juga Lia. Di situ Pajar telah bertanya kepada anak-anak panti asuhan, dan juga Lia langsung mengatakan kepada anak-anak panti asuhan, dan Lia bertanya, "Anak-anak, kamu mau nggak diajak bernyanyi oleh Tante?"
ungkap Lia kepada anak-anak panti asuhan yang sangat cantik-cantik sekali. Dan anak-anak panti asuhan tersebut berkata, aku mau Mbak cantik. Nah, di situ ungkap anak-anak panti asuhan kepada Lia. Di situ terlihat oleh Tante Merlin. Setelah melihat Fajar, Tante Merlin mau pergi. Di situ ada Nana dan Dewa, dan Nana mencegahnya. Tante, kenapa akan pergi setelah ada Mas Fajar bersama Lia? Tante diam aja dan ceritakan semuanya. Jangan sampai Tante menyakiti Mas Fajar. Di sisi lain, walaupun hatinya Tante sangat terpukul sekali oleh anak Tante yaitu Fajar, jangan seperti itu. Oke guys, singkat cerita di adegan selanjutnya, di situ Tante Merlin pun menurut dengan kata-kata Nana, bahwasanya Tante Merlin harus terdiam menunggu Fajar masuk ke dalam dan apa yang akan dilakukan oleh Fajar terhadap ibunya. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat Fajar yang sudah masuk ke dalam. Di situ melihat ibunya, Fajar pun terkejut karena di situ Fajar tidak tahu Tante Merlin yaitu seorang mamahnya udah ada di panti asuhan. Dan Fajar berkata, Mamah kok ada di sini? Kapan Mamah kesini? Ungkap Fajar, kok setelah Mamah terjadi kebakaran aku tidak tahu keberadaan Mamah. Nah sekarang alhamdulillah Mamah ketemu bersama aku di panti asuhan. Di situ terus Fajar pun berkata seperti itu kepada ibunya itu Tante Merlin. Di adegan selanjutnya Lia yang sedang membayangkan masa lalu. Masa lalu Lia, di situ Lia teringat sama anaknya dengan acara ini. Dan tiba-tiba Lia terkejut karena dia dulu pernah membuat acara seperti ini untuk anaknya. Dan sekarang acara Fajar buat anaknya, namun anaknya tiada karena syukuran ini untuk anaknya yang sudah meninggal. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Lia yang sedang menjanteng, ngelamun dan membayangkan masa lalu waktu anaknya masih hidup. Di situ Fajar langsung mendekatinya kepada Lia dan di situ langsung Fajar mengajak bernyanyi kepada Lia untuk menghibur semua orang dan untuk menghibur anak-anak panti asuhan. Oke guys, singkat cerita di situ para buana yang telah datang ke panti asuhan akan mengacaukan acara bersama ibunya Cornelia. Singkat cerita di situ terlihat Kelvin alias Wilson bersama Priska yang sedang menguping pembicaraan Pasha karena Pasha lagi meeting di kafe tersebut untuk mengadakan acara yang telah direncanakan. Di sisi lain, Priska memanggil Kelvin untuk mengatakan bahwasanya seorang Wilson telah diketahuan oleh Roni. Maka dari itu di situ Priska akan mengatakan seperti itu, namun masih tidak sanggup, ketakutan. Kelvin tambah murka kepada dirinya. Singkat cerita di situ Pasha yang sedang meeting untuk mengadakan acara selanjutnya, dan di sisi lain di situ semua meeting telah berjalan dengan lancar dan meeting disetujui oleh klien-klien tersebut. Di sisi lain di situ terlihat Ani yang sangat bahagia karena panti asuhan telah mendapatkan sumbangan yang sangat besar dari tiap-tiap kantor yang telah menyumbang kepada panti asuhan. Berkat Fajar yang mengumpulkan masalah ini, jadi panti asuhan sekarang menambahkan dana yang banyak sekali ya guys. Di situ Wilson alias Kelvin yang terus memantau keberadaan Fajar bersama Pasha karena dia pengen tahu apa yang direncanain mereka. Oke guys, singkat cerita di situ setelah beres, di situ langsung Kelvin bertanya kepada Priska bahwasanya, Priska, kamu mengundang aku ke sini, maksud kamu apa? Tolong ceritain kepada aku bahwasanya apa yang akan diceritain kamu dan kabar apa yang akan disampaikan kepada aku, ungkap Wilson kepada Priska. Di situ Priska bingung sekali. Seandainya ini dibilangin bahwasanya Wilson telah terbongkar oleh Ronai Buanai, mungkin akan
diusir dan dicaci maki Priska, maka itu Priska tidak jadi, malah Priska mengatakan hal-hal yang lain kepada Wilson alias Kelvin. Nah disitu Priska pun tidak ingin hal-hal ini terjadi kepada dirinya. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua nanti malam, hanya 16 April 2022. Nah sekarang Mimin pamit, namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kata-kata kurang berkenan. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin tas kabudah rada balelol, maka dari itu Mimin minta maaf. Nah sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.